Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Warta gembira atau kabar sukacita sesungguhnya adalah kabar tentang damai, kabar tentang seruan pembaharuan dan pertobatan, kabar tentang kasih kerahiman Tuhan buat manusia. Itulah kabar gembira sesungguhnya yang senantiasa harus diwartakan setiap saat. Untuk mewartakan hal ini, Tuhan kita Yesus Kristus hadir. Tuhan kita Yesus Kristus datang. Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan ke tengah dunia ini. Dan sebelum memulai tugas perutusan besar ini, ia dikukuhkan, ia dibaptis sebagai bukti bahwa ia kini resmi untuk memulai tugas dan tanggung jawab perutusannya, yaitu mewartakan kabar sukacita, mewartakan seruan pertobatan. Karena siapa yang bertobat, ia akan selamat. Dan siapa yang dengan susah payah mewartakan kabar sukacita itu, kelak ia akan menikmati sukacita dan kegembiraan besar buat hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat sekalian, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi menggambarkan kepada kita tentang segala sesuatu yang dilakukan sebagai persiapan untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yohanes seperti yang kita dengar tadi, bahwa ia bukan Mesias, tapi ia hanyalah seorang perintis. Ia membuka jalan, merintis jalan. Karena yang lekak-lekuk harus diratakan, gunung dan bukit harus diratakan, yang bengkok-bengkok harus diluruskan, supaya ketika Tuhan datang, ia menemukan semuanya dalam keadaan siap. Dan Yohanes menyerukan hal itu, bahwa aku hanyalah seorang perintis. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Dia akan membaptis kamu dengan api, air, dan Roh Kudus. Karena itu, apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan nanti adalah semata-mata untuk kepentingan keselamatan umat manusia. Dan Yesus tahu akan tugas ini, akan tanggung jawab berat yang ia pikul, bahwa tugas untuk mewartakan kabar sukacita adalah tugas yang tidak gampang. Penderitaan, tantangan, kesulitan, cobaan akan menjadi halangan, bahkan akan menghadang dia dalam perwujudan karya perutusannya di tengah dunia. Dan Yesus tahu akan hal itu. Dan Yesus siap karena ia adalah utusan Bapa untuk menggenapi segala sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah, oleh Bapa terhadap umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu seruan Paulus dalam bacaan kedua kepada Titus, bahwa kita semua ini telah menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Karena itu kita diingatkan untuk tinggalkan segala kefasikan, tinggalkan segala kesalahan, bahkan tinggalkan segala dosa, supaya kasih karunia itu sungguh hidup, hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah umat,
hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah yang didambakan oleh Allah. Itulah yang diinginkan oleh Allah untuk terjadi di tengah kehidupan ini. Maka ia rela memberikan putranya. Ia rela mengutus putranya untuk membawa damai, untuk membawa sukacita, untuk menyerukan pertobatan di tengah dunia, di tengah umat manusia. Siapa yang bertobat ia selamat, dan semua mereka yang menyerukan pertobatan sebagai bukti warta kabar sukacita kelak akan menerima sukacita dan kegembiraan besar. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang hadir terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kesempatan ini saya ingin menggugah kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Dalam berbagai macam cara dan bentuk, kita semua ini, baik yang sudah maupun yang akan, kita akan bersumpah dan berjanji dalam kehidupan kita. Dalam berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing kita. Kita akan bersumpah dan berjanji untuk membuktikan bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, atau tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh saya, tidak hanya dilakukan oleh saya, tidak hanya dikerjakan oleh saya, tetapi Allah menyaksikan, Allah turut serta, Allah melihat supaya apa yang kita janjikan, apa yang kita sumpahkan, apakah sungguh kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita dibaptis, orang tua bersumpah dan berjanji. Ketika orang menerima sakramen perkawinan, suami dan istri bersumpah dan berjanji di hadapan Allah, di hadapan imam, di hadapan umat, di depan altar. Ketika kita mendapat tugas dan tanggung jawab tertentu, entah dalam gereja, entah di tengah umat, entah di tengah masyarakat, kita bersumpah dan berjanji. Ada yang angkat 2 jari, ada yang angkat 3 jari, sambil tangan kiri dengan Alkitab, atau Alkitab ditumpangkan di bahu, di belakang, dan macam-macam bentuk. Bagaimana kita mengekspresikan, bagaimana kita mengungkapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita berbangga dengan mengangkat 2 jari, 3 jari, atau mengangkat tangan 5 jari. Kita berjumpa dengan gagah perkasa. Di hadapan Allah aku bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baik. Dan macam-macam formulasi isi kalimat yang pasti paling kurang kita semua sudah tahu yang pernah mengangkat sumpah. Seringkali sumpah yang kita ucapkan, sumpah yang kita janjikan hanya sekedar formulasi, hanya sekedar memenuhi syarat. Tapi banyak kali kita sendiri mengkhianati apa yang kita sumpah dan kita janji di hadapan Allah. Kita mengkhianati oleh karena kepentingan egoisme yang seringkali menjadi racun merasuki kehidupan kita setiap orang. Tuhan kita Yesus Kristus bersumpah, bahkan berjanji bahwa Ia akan memenuhi harapan dan keinginan Bapa, yaitu menyelamatkan umat manusia. Kita semua dengan cara hidup kita masing-masing, dengan panggilan kita masing-masing, kita juga bersumpah bahwa saya ingin memberikan sesuatu yang baik, bahkan yang istimewa buat orang lain dalam hidup saya, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini menjadi peringatan buat kita semua dengan berbagai macam tugas tanggung jawab yang kita emban. Kita kembali ingat, kita kembali introspeksi, kita kembali refleksi apakah sumpah dan janji itu sungguh saya hidupi dalam kehidupan saya setiap hari.
Apakah sumpah dan janji itu saya penuhi? Ataukah sebaliknya? Sabda Tuhan hari ini, pesta pembaptisan Tuhan hari ini, kembali mengingatkan kepada kita sekalian, supaya apa yang kita sumpah, kita janjikan, sungguh kita wujudkan dalam kehidupan, dalam tugas panggilan kita. Walaupun akan ada banyak risiko, banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan banyak cobaan yang akan kita hadapi. Tetapi seperti Yesus Kristus, demi sumpah, demi tugas perutusan yang ia emban, ia rela mati supaya tugas itu sungguh hadir, terwujud di tengah umat, di tengah manusia. Demikian pun sebenarnya kita semua, dengan segala macam keterbatasan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa apa yang kita sumpah, apa yang kita janjikan, haruslah menjadi komitmen perjalanan panggilan hidup setiap kita. Yang saya katakan, itulah yang harus saya lakukan. Yang saya doakan, itulah yang harus saya hidupi. Supaya cita-cita luhur, apa yang menjadi harapan, keinginan, dambaan dari setiap kita akan terwujud. Karena Allah menghendaki hidup, Allah menghendaki keselamatan, Allah menghendaki sukacita, damai, kegembiraan hadir hidup di tengah dunia ini. Dan ia telah menunjuk, ia telah mengutus, ia telah mengorbankan putranya agar hal-hal itu sungguh hidup dan hadir di tengah-tengah kita. Karena itu jangan sekali-kali kita berusaha untuk mengkhianati sumpah dan janji kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama oleh karena kepentingan murahan, oleh karena kepentingan sesaat yang kita lakukan, yang kita inginkan. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita sekalian. Amin.